Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Guru. Anak-anak, sebelum Bu Guru melanjutkan penjelasan tentang materi yang akan kita pelajari bersama-sama, apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah kalau semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, Guru harapkan anak-anak tetap bersemangat walaupun kita belajarnya dari rumah. Anak-anak, hari ini Bu Guru akan kembali menemani kalian untuk belajar muatan pelajaran IPS dengan materi kondisi alam di Indonesia. Nah, anak-anak, Indonesia secara geografis terletak di antara dua benua dan dua samudra. Kemarin anak-anak sudah belajar ya, sudah mengamati peta Indonesia, sudah belajar tentang letak geografis. Sekarang kita akan melanjutkan materinya dengan belajar tentang kondisi alam yang ada di Indonesia. Sekarang yang pertama, tentang keadaan alam Indonesia. Alam Indonesia terkenal sangat indah dan kaya akan sumber daya alam. Penampakan alam pada bentang alam Indonesia salah satu terlengkap di dunia. Ada laut, pantai, dataran rendah, lembah yang subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan hingga gunung. Beraneka ragam ya anak-anak, keadaan alam di tempat kita itu komplit semuanya ada. Kalian patut bersyukur dan berbangga hati bisa hidup di wilayah negara Indonesia yang dimana keadaan alamnya sangat beragam sekali. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi dan memiliki karakteristik masing-masing. Nanti kita akan lihat Bu Guru mencontohkan keadaan alam yang ada di Indonesia, pulau-pulau besarnya seperti apa nanti Bu Guru contohkan. Sekarang kalian sambil menyimak buku tematik di situ ada, sambil menyimak dan sambil memperhatikan penjelasan dari Bu Guru, semoga membantu kalian dalam PDR ya anak-anak. Yang pertama ini bentang alam Pulau Papua secara umum. Anak-anak sudah mengamati Pulau Papua ya. Pulau Papua itu terletak paling timur di wilayah Indonesia. Pulau Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Itu di garisnya yang hijau itu semuanya wilayah Pulau Papua. Ada garisnya itu batas negara. Yang sebelah timur itu Papua Nugini itu sudah di luar negeri ya anak, bukan Indonesia lagi, tapi masih satu pulau dengan Papua. Pulau Papua terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Nah, ternyata pulau kita, Papua itu termasuk pulau terbesar kedua setelah Greenland. Terus lebih dari 71% wilayah Papua berupa hutan hujan tropis yang sulit ditembus, terdiri dari lembah-lembah curam dan tinggi. Sana walaupun luas ternyata wilayahnya banyak hutannya anak-anak. Sehingga kemarin kalau anak-anak mengamati peta persebaran penduduknya di Pulau Papua itu masih jarang karena memang kondisi alamnya berbeda dengan yang ada di Pulau Jawa. Kalau Pulau Jawa itu kan penduduknya padat, kalau di Papua masih jarang karena memang ada pengaruh dari kondisi alam juga anak-anak. Terus ini, puncak tertinggi Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya. Ternyata puncak gunung tertingginya di Papua, namanya Puncak Jayawijaya. Nah, sekarang itu tadi contoh bentang alam atau gambaran bentang alam yang ada di Pulau Papua. Sekarang kita akan belajar pulau-pulau lain yang ada di Indonesia. Sekarang yang pertama bentang alam yang ada di Pulau Jawa, di mana Pulau Jawa itu yang kita tinggali anak-anak, yang kita tempati. Pulau Jawa penduduknya padat karena memang kondisi alamnya itu lebih lebih mudah terjangkau daripada di Papua tadi. Sekarang gunung yang ada di Pulau Jawa apa saja anak-anak? Ada Gunung Semeru, Gunung Merapi, Gunung Slamet, Gunung Bromo, Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, Gunung Lawu, Merbabu, Arjuno, dan Sindoro ya. Itu yang ada di Pulau Jawa gunungnya. Sekarang lembahnya, Lembah Dieng Plateau, Lembah Gunung Madu, Lembah Grand Canyon, dan Lembah Cilengkrang. Bukitnya ada Bukit Teletabis, Bukit Banyon, Bukit Songgong. Sungai ini ya, sungai terkenal ya, Bengawan Solo, Sungai Ciliwung di Jakarta, Kali Code. Dataran rendah Semarang, Jawa Tengah, dataran rendah Madiun, Jawa Timur,
dan rendah Surakarta, Jawa Tengah. Itu bentang alam yang ada di Pulau Jawa, dari gunung, lembah, bukit, sungai, dan dataran rendahnya. Sekarang yang ada di Pulau Sumatera, anak-anak, bentang alam Pulau Sumatera. Apa saja gunungnya? Ada Gunung Kerinci, Gunung Marapi, Talamau, Dempo, Singgalang, Sinabung. Lembahnya ada Lembah Anai, Lembah Harau, Ngarasianok, Lembah Asahan. Bukitnya, Bukit Pasai, Bukit Kayangan, Bukit Barisan. Sungainya ada Sungai Musi, Sungai Basai, Sungai Antoan. Nanti anak-anak boleh sambil mencari informasi yang lain ya, karena ini yang Bu Guru tampilkan di sini ada beberapa. Nanti anak-anak kalau menemukan boleh silakan ditulis untuk menambah pengetahuan kalian. Terus ada dataran rendahnya Anggi Kiji, danau di atas, danau di bawah, danau air hitam. Pantainya ada pantai air manis, pantai Gandoriah, dan pantai Cermin. Mungkin nanti anak-anak bisa menambahkan yang lainnya. Karena Pulau Sumatera juga luas, jadi nanti mungkin pantainya ada nama yang lain, nanti biar ditambahkan anak-anak. Sekarang kita ke Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi juga pulau besar yang ada di Indonesia ya anak-anak. Ada gunungnya apa saja? Latimojong, Kelabat, Lokon, Soputan, Mahawu. Lembahnya ada Lembah Rama, Lembah Lore, Lembah Lemelu, Lembah Biru. Bukitnya ada dataran tinggi, Penreng, Wajo, Bukit Luwu. Sungainya ada Sungai Poso, Sungai Marelang, Sungai Jene Bareng. Dataran rendahnya ada dataran rendah Mamuju, dan rendah Bulukumba dan Baru. Pantainya ada Pantai Losari, Pantai Nirwana, Pantai Dato. Yang selanjutnya Pulau Papua ya, tadi sudah kita pelajari sekilas. Silahkan amati di situ. Gunungnya ada Puncak Jayawijaya tadi, Puncak Mandala, Oswa Trikora, Gunung Sumantri. Lembahnya ada Lembah Baliem, Lembah Kaputro. Bukitnya Bukit Karang, Bukit Kobre. Sungai, Sungai Tariku, Sungai Digul, Sungai Marau. Dataran rendahnya ada pesisir Arafura, pesisir barat laut Papua. Pantainya ada Pantai Bakaro, Pantai Kaironi, Pantai Yenbiba. Ini yang ada di Pulau Papua. Sekarang ini yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara sama Pulau Bali. Ada gunungnya yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara, ada Gunung Rinjani, Tambora, Kalimutu, Gunung Egon. Lembahnya ada Lembah Jerebuu, Lembah Paundoa. Bukitnya Bukit Egon, Bukit Inelika, Bukit Lakan. Sungai ada Sungai Aisesa, Luku Kadang, Sungai Neol Besi. Dan rendahnya ada Lombok, Sumbawa, Flores. Pantainya Pantai Lariti, Palai Walariki, Palai Senggigi, Palai Gilimeno. Sekarang di Pulau Bali. Pulau Bali itu dekat dengan Kepulauan Nusa Tenggara ya anak-anak. Ada gunungnya Gunung Agung, Gunung Batur, Gunung Beratan. Lembahnya ada Lembah Pantunan, Lembah Tukat Melangit. Bukitnya ada Bukit Lingga, Bukit Jambul, Bukit Sambong. Sungai, Sungai Melangit, Sungai Unda, Telaga Wajah. Dataran rendah Tabanan, Buleleng, Gianyar. Pantainya ini yang terkenal ya, kalau pantai di Bali itu sampai mancanegara. Pulau Bali itu sebagai tempat tujuan wisata karena keindahan pantainya. Pantai yang itu sudah terkenal, ada Pantai Kuta, Nusa Dua Bali, Pantai Sanur, Pantai Pandawa. Itu pantai yang terkenal anak-anak. Tidak hanya di negara kita tapi juga di mancanegara. Nah, sekarang bentang alam wilayah Indonesia secara umumnya. Kalau tadi pulau-pulau yang ada di Indonesia. Nanti pulau yang lain anak-anak yang mencari ya. Tadi yang di Maluku belum Bu Guru sebutkan. Nah, nanti itu tugas kalian untuk melengkapi. Tadi Bu Guru baru menyebutkan ada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi. Berarti nanti anak-anak tugasnya mencari yang di Pulau Kalimantan dan di Maluku. Itu tugas kalian. Nanti silahkan dicari, dilengkapi biar anak-anak perbendaharaannya lebih lengkap dan wawasannya lebih luas. Karena bentang alam wilayah di Indonesia, keadaan iklim di Indonesia menyebabkan bentang alam di Indonesia pun juga bervariasi anak-anak. Nah, iklim itu apa anak-anak? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Guru ulangi, iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Kalau cuaca apa anak-anak?
Cuaca adalah keadaan suhu, udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Nah, kalau iklim tadi jangka waktu panjang dan relatif lama, tapi kalau cuaca itu lebih pendek dan di tempat tertentu. Letak astronomis Indonesia berada di wilayah tropis membuat Indonesia itu beriklim tropis anak-anak. Selain itu Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Kalau daerah terletak di dekat dengan garis khatulistiwa itu sejuk ya, sejuk, daerahnya sejuk. Nah, keadaan iklim di Indonesia itu yang menyebabkan bentang alam juga bervariasi anak-anak. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Nah, sekarang ini karena kita itu letaknya di daerah tropis sehingga kita beriklim tropis. Selain itu kita terletak di dekat dengan garis khatulistiwa yang menyebabkan kita nanti mempunyai 2 musim. Nah, nanti kita belajar anak-anak. Sekarang ciri-ciri iklim tropis. Suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius itu suhunya anak-anak. Jadi tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin, itu sedang anak-anak. Kalau yang beriklim panas itu di anak-anak di Arab ya itu panas ya. Kalau mereka beribadah haji itu sering mendengar cerita ya anak-anak, kalau di sana beriklimnya iklim panas ya cuacanya. Kalau tempat kita itu sedengan itu ya, sedang. Tidak kurang dari 18 derajat Celcius, ya ini sekitar 27 derajat Celcius. Jadi itu tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas. Tapi kalau saat ini kita memasuki suhunya dingin ya anak-anak kalau pagi hari itu. Sekarang di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Jadi kita tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok ya antara ketika kita mengalami musim hujan dan juga ketika kita mengalami musim kemarau. Ini lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Nah, itu ciri-ciri iklim tropis yang selanjutnya. Maksudnya begini anak-anak. Lamanya waktu siang dan waktu malam itu hampir sama 12 jam. Nah, kita itu kalau satu hari satu malam itu ada 24 jam anak-anak. Satu hari satu malam ada 24 jam. Nah, itu diparuh antara lama siang dan lama malam. Kalau siang, nah ini sekarang ini Bu Guru mengambil video ini pada waktu siang hari. Nah, nanti kalau petang, malam, nah itu kan pembagiannya yang malam 12 jam dan siang 12 jam itu hampir sama anak-anak. Karena kita terletak di daerah tropis. Jadi pembagian waktu malam, lamanya siang dan malam itu hampir sama, masing-masing 12 jam. Nah, terus kalau di daerah yang tidak tropis, Bu Guru pernah membaca itu di daerah dekat dengan Uni Soviet atau Cina, itu di sana lamanya siang itu lama anak-anak. Waktunya siang lama. Jadi ketika mereka menjalani ibadah puasa itu lama waktunya, ketika mau berbuka itu lama waktunya. Nah, kalau tempat kita kan tidak, tempat kita kan rata-rata berapa jam anak-anak? Sekitar 12 jam lebih sedikit ya. Kalau mereka lama. Jadi waktunya siang itu lebih lama sehingga mereka berpuasanya kalau di daerah itu juga lama. Kalau kita kan rata-rata hampir sama antara siang dan malam. Itu patut kita syukuri ya anak-anak. Kita hidup di daerah beriklim tropis. Nah, sekarang keadaan iklim di Indonesia secara umumnya keadaan iklimnya apa? Kalau iklim kan tadi yang waktunya panjang relatif lama. Kalau yang cuaca tadi kan waktunya pendek daerah tertentu. Sekarang yang iklim secara umum yang ada di Indonesia. Iklim musim dipengaruhi oleh adanya angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki laut yang sangat luas anak-anak. Wilayah kita itu yang lebih banyaknya lautan, bukan daratannya. Yang lebih luas lautannya, sehingga jika wilayah itu memiliki laut
wilayah laut yang luas juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. Karena apa anak-anak? Karena hujan kan dari penguapan air laut anak-anak. Jadi kalau kita lautnya banyak, jadi kita cenderung memiliki curah hujan yang tinggi. Ditambah kita juga terletak di daerah tropis anak-anak. Iklim panas terjadi karena Indonesia juga berada di wilayah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi terjadinya hujan. Nah, itulah keadaan iklim secara umum yang ada di Indonesia. Ini yang Bu Guru garis bawah ya. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Nah, kita Indonesia ini punya berapa iklim anak-anak? Ada berapa iklimnya? Ada 2. Kemarau dan penghujan. Nah, itu berubahnya setiap 6 bulan sekali. Berubahnya setiap 6 bulan sekali. Pada bulan apa itu? Nanti kalian cari, itu yang menjadi tugas kalian. Pada bulan apa kita mengalami musim kemarau dan pada bulan apa kita akan mengalami musim penghujan. Itu masing-masing perubahannya 6 bulan sekali. Jadi misalnya ya anak-anak, misalnya Januari sampai dengan Juni itu kita musim penghujan. Setelah itu Juli sampai dengan Desember berarti kita musim kemarau. Nanti untuk Indonesia kapan terjadinya musim kemarau dan musim penghujan itu tugas kalian untuk mencari. Nanti silahkan dicari kapan terjadinya musim hujan dan musim kemarau di Indonesia. Buku tidak akan menyebutkan di sini, nanti kalian yang akan menemukan sendiri. Itu yang paling penting yang digarisbawahi, perubahannya terjadi setiap 6 bulan sekali anak-anak. Silahkan nanti dicari dan dilengkapi. Nah, kiranya cukup sekian dulu penjelasan dari Bu Guru. Semoga membantu kalian dalam belajar materi IPS, terutama materi kondisi alam di Indonesia. Anak-anak senantiasa Bu Guru ingatkan, meskipun anak-anak belajar di rumah, Bu Guru harapkan tetap bersemangat dalam belajar, rajinlah belajar, kerjakan tugas secara mandiri ya anak-anak. Nah, jangan lupa juga agar senantiasa anak-anak menjaga kesehatan kalian dengan cara cuci tangan yang benar, memakai masker, dan juga jaga jarak. Jangan lupa juga untuk senantiasa makan makanan yang bergizi agar tubuh kalian sehat, imun kalian kuat yang akan terhindar dari virus corona. Demikian anak-anak penjelasan dari Bu Guru. Kita sambung di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.